Apakah perlu pertolongan orang kah? Pasti. Nggak semua dalam hidup kita bisa melewatinya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang perlu kita percaya untuk kita berbagi. Tapi kalau betul-betul dia orang introvert itu bisa tambah negatif ya? Pasti dia punya tempat di mana dia bisa diterima kok. Kalau bagi saya, pasti se-introvertnya gitu. Kita nggak akan bisa menyangkal posisi dan identitas kita sebagai makhluk sosial. Pasti aja ada. Tapi kan orang introvert itu paling susah percaya orang dan pengennya di cornernya dia aja. Ya. Diem aja. Iya, diam aja. Ah, itu bagaimana kalau kamu bilang pasti ada orang? Iya, paling butuh orang yang dengan basic keilmuan yang baik. Psikolog pastinya. Yang butuh ilmu yang dia lebih memahami ya. Orang dengan karakter seperti ini tuh bisa. Kalau dia ke psikolog, kalau enggak? Nah, itu yang perlu digerakkan kira-kira. Bagaimana? Jadi kita pengen tahu juga sih. Iya. Menurut kamu tuh bagaimana orang yang seperti ini tuh bisa membangkitkan diri sendiri dulu lah. Ya, Baru-baru dia ngomong sama orang, ya. diri sendiri dulu bagaimana kiatnya itu untuk bisa keluar dari Pasti situ. paling pertama lingkungan terdekatnya dia, keluarga. Mulai dorong. Ajak dia ke sini. Makanya saya bilang di balik segala macam bentuk tantangan bahwa dia orangnya tertutup, pasti ada aja satu hal yang dia sukai. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada aja se-introvertnya orang. Artinya ini pandangan subjektif saya ya. Pasti ada aja yang dia sukai. Menemukannya yang susah ya. Iya, menemukannya yang susah, makanya harus dari lingkungan terdekatnya. Tapi kalau saat sekarang ini yang banyak anak-anak juga bilang bahwa satu rumah tapi tidak berkomunikasi. Iya, banyak sih saya dengar juga kayak gitu. Kita yang relate aja ya, gitu loh. Itu bagaimana kita menemukan dia punya sesuatu solusi di dalam dirinya dia itu? Iya, karena memang Ini soalnya kenapa saya tanya pengen mendalami ini relate banget dengan kejadian-kejadian belakangan ini. iya. Yang sehingga mereka saking putus asanya mengambil langkah-langkah ya itu. Iya. Selesai, sudah goodbye gitu. Betul. Makanya memang Itu tantangan banget kan sebenarnya. banget. Makanya bagi saya sebenarnya pondasi kita ini kan sebenarnya adalah keluarga ya. Makanya bagaimana caranya mempertahankan itu yang penting. Karena basis yang paling utama adalah keluarga. Semisal ketika saya campaign soal budaya literasi dan literasi digital lah. Banyak orang berpikir mungkin literasi itu untuk mengembangkan budaya literasi akan kita mulai di sekolah. Padahal saya bilang tidak. Keluarga basis pertamanya. Terutama dalam parenting. Kemarin ketika saya ngobrol saya bilang contoh sederhana lah parentingnya ya literasi yang menurut saya sedikit keliru ya ketika dimulai dari semenjak anak usia dini lah misalnya. Kalau anak baru mulai belajar ngomong, parentingnya orang-orang tua tuh sering ngajarinnya gini, ayo nak sini saya mau mam dulu. Salah, udah keliru itu sebenarnya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Dia tuh harus ngomong seadanya sekitar yang sesuai gitu. Iya. Mau makan dulu. Ayo mau makan dulu gitu. Mau makan dulu. Itu pondasi literasinya di situ kalau bagi saya. Pondasi literasinya di situ. Apa karena orang tua ingin beradaptasi dengan anaknya yang masih sepotong-sepotong itu mam? Justru beradaptasi itu dia akan menganggap itu satu kebenaran. Karena ibarat kita lagi kosong nih. Kita lagi kosong, terus dimasukin sesuatu. Kita nggak akan menganggap itu kebenaran. Udah gitu aja. Kita akan menganggap bahwa itu kebenaran. Karena si anak-anak ini ini dalam periode dia belajar, mendengarkan sebenarnya, bukan untuk. Iya. Jadi kita dengan pola yang ada itu kan mendidik dia untuk how to learn something gitu. Jangan sampai dia belajar dari sesuatu yang keliru. Jadi kita memberi ruang bagi dia untuk belajar sesuatu yang benar. Nggak apa-apa nanti dia belajar pelan-pelan. Walaupun kita bilangnya makan dia ngomongnya lain, nggak apa-apa, it's okay. Nggak semua orang. Tapi dia tahu bahwa mam itu adalah makan. Iya, adalah makan. Mam itu bukan mami. Iya. Akhirnya nanti. Bukan mama. Iya. Itu misalnya dari untuk ngomongnya lah. Nah, di lain sisi untuk hal-hal yang lain yang kita didik dari sejak usia ini, kita belajar dia bahwa tidak semua hal dalam hidup itu bisa kamu inginkan akan kamu dapatkan dalam hidup. Misalnya soal nanti main dengan teman, terus satu mainan, bagaimana caranya misalnya dia rusakin mainannya teman, kita harus mendidik. Kan kadang orang tua nggak apa-apa namanya juga anak-anak. Bukannya gitu. Kadang-kadang selalu. Iya, jangan gitu. Kita ajari dia, ayo kesana nak, minta maaf. Kalau kamu nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu.
Itu manusiawi kok kalau kamu melakukan satu kesalahan, manusiawi banget. Berarti kalau kita sering dengar yang seperti itu di sekeliling kita, berarti dasar parenting yang terjadi di keluarga sekarang ini saya nggak bilang salah, tapi bukan yang benar. Iya, mungkin budayanya yang harus kita bangun, budaya parentingnya yang harus kita bangun supaya kalau bagi saya mulailah membiasakan kebenaran. Budaya apa nih? Iya, karena seperti apa kita mau memberikan pembenaran untuk budayanya ini? Iya, ini kan masing-masing keluarga. Iya, makanya bagi saya sepertinya itu kalau nggak bisa juga ya kalau tugas kita sendiri. Ya, tapi bagi saya penting platform digital itu penting untuk mengkampen ini. Penting banget. Jadi misalnya kayak tadi, bagaimana kita nilai yang bisa diambil adalah bagaimana anak diajarkan untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kadang kan sekarang misalnya kalau kita temui satu masalah, itu masa mental kita terganggu. Tapi kalau kita sudah dididik biasa kok. Manusia melakukan kesalahan biasa. Tapi bagaimana caranya memperbaiki kesalahan supaya hari ini kita salah, esok nggak bakal lagi. Kita udah tahu bagaimana caranya. Misalnya anak kalau lagi main sama teman terus kita ajarin bahwa jangan kayak gini, itu keliru. Itu sesuatu yang keliru. Ini kalau related ke kamu punya major S1-nya hukum, ini di sebelah mananya ya yang kamu bicara ini rasanya? Lebih ke lanjutan studi yang sekarang. Lebih yang ke sekarang ya? Hukumnya? Damai itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, kamu tertarik hukumnya ini, maksudnya saya lagi mau relate gitu ya. Kamu mau bicara ini kan tidak berbicara secara hukum ya? Iya. Gitu, di mana hukum yang kamu pelajari ini? Ini kamu tapi tertarik hukum ya sebelumnya ya? Atau hanya tertarik. Nah, nanti kamu tapi kan seiring kita proses itu kan ada banyak hal yang membentuk kita. Nah, bagi saya cukup berterima kasih ketika saya sudah belajar itu. Itu cukup menjadikan diri saya supaya saya tahu batas. Ini yang benar, ini yang enggak. Jadi gitu kamu aja. Mempelajari itu bukan hanya ya, maksudnya jadi kamu tahu rambu-rambunya. Rambu-rambu di dalam menjalankan. Enggak semua, karena bagi saya tujuan kita sekolah itu bukan saya mau sekolah ini karena saya mau jadi sarjana hukum, kemudian kita mau jadi lawyer mau jadi advokat gitu, enggak semua juga harus seperti itu. Ntar kalau semua orang jadi kayak gitu, yang lain jadi apa? Kenapa saya tanya? Mungkin S2-nya yang kamu pilih itu karena kebetulan yang ini nih ada beasiswanya, saya maulah yang ini. Enggak, gitu loh. Itu karena komitmen saya itu, saya pengen belajar ke sana. Memang komitmennya kan ada juga bilang yang penting dapat beasiswa apapun lah ininya nggak apa-apa. Itu sorry ya, maksudnya itu kan terjadi. Penting itu penting karena kita harus sudah mulai mapping bagaimana cara kita dari satu tahap ke tahap yang lain supaya menjadikan diri kita basicnya memang punya suatu keilmuan yang kuat, basis keilmuan yang kuat. Penting banget. Nah, setelah kamu dapatkan nanti S2 gitu, kamu akan menerapkannya bagaimana itu? Ilmu-ilmu yang kamu dapatkan yang begitu gregetnya gitu loh. Saya pasti bakal tetap campaign soal apa yang saya belajar, terutama soal perdamaian. Nah, kata kuncinya adalah damai itu manifestasi dari cinta dan kasih. Kamu mesti pergi ke sana tuh. Bagaimana caranya kita mengasihi sesama kita? Bagaimana caranya kita mencintai saudara kita? Karena saya sering bilang bahwa per hari ini banyak orang yang mungkin dia berhasil memeluk agama, tapi dia gagal memeluk sesama. Padahal kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Kita nggak bakal mungkin bilang bahwa di negara yang serba majemuk seperti ini perbedaan itu menjadi potensi untuk konflik, potensial banget. Nah, kalau itu tidak dirawat, bahaya itu. Nggak pakai banget itu memang. Cara pandang kita yang harus diubah. Bahwasanya ya udah nggak apa-apa lah kalau memang kita berbeda garis kepercayaan. Yang penting kita tetap satu dalam ketuhanan. Nggak peduli Tuhanmu siapa. Iya, makanya kan Pancasila itu nomor satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa, apapun agamamu nggak peduli nanti terus, nggak peduli kita nggak satu garis keturunan, nggak apa-apa, toh kita satu dalam kemanusiaan. Saya punya prinsip satu sih, saya tidak di dalam melihat, apalagi sebenarnya kita mesti bersyukur loh tinggal di Indonesia ini. Enak banget gitu. Semuanya ada di sini, apapun itu ya. Termasuk tantangannya ya. Tetapi di situ yang membuat satu point of view mindset kita, tidak semua orang sih. Tapi bagi saya, yang saya lihat bukan
perbedaan, yang saya lihat persamaan. Iya. Apa persamaan saya sama kamu? Walaupun berbeda dari asalnya, sukunya, berbeda dari agamanya, berbeda dari backgroundnya, berbeda, itu kan berbeda semua. Iya. Tetapi apa Fokus kita hanya mau lihat perbedaan. apa persamaan kita? Iya. Dari semua yang berbeda itu apa persamaan kita saat ini? Bagi saya sederhana aja cara pandangnya. Kita sama-sama manusia kok. Sama-sama manusia ya, dengan semangatnya mau memajukan tempat di mana kita lahir, kita tumbuh, kita besar. Itu aja sederhananya. Karena kalau kita sadar bahwa kita masih manusia, kita penuh keterbatasan. Saya masih tetap butuh ibu masih tetap butuh saya. Sesederhana itu aja. Mutual ini ya. Iya. Benefit ya. Iya. Untuk maksud Cara pandangnya sesederhana itu aja. Karena terkadang mungkin kita selalu memikirkan hal yang rumit-rumit, padahal hal yang sederhana dan simpel-simpel di depan kita nggak Nah, lihat. kamu mesti bukan mengajari ya, kamu mesti memberitahukan bagaimana kita melihat sesuatu yang kita melihatnya simpel tapi orang lain melihatnya rumit. Bagaimana kamu merubah pandangan itu? Iya. Ini udah jangan dipikirin, nah ini nggak rumit Iya. kok. Nah itu, tapi orang tersebut betul-betul mengamini gitu, bahwa ini rumit banget. Ayo. Iya. Sesederhananya adalah berikan ruang untuk orang lain itu dengan apa yang dia yakini, dengan apa yang dia percaya, berikan aja ruang untuk dia. Di ruang-ruang yang memang kita tidak bisa untuk mengakses itu karena kita menganggap itu berbeda dengan kita. Jangan pernah masuk di wilayah situ. Jangan pernah masuk dan jangan pernah memaksakan itu. Soalnya pasti akan mentok aja. Yang jelas-jelas sudah beda, ngapain dipaksain gitu. Biarin aja ruang. Malah jadi berantem ya. Malah jadi berantem. Biarin aja ruang untuk dia mengembangkan apa yang, ekspresikan apa yang dia yakini, apa yang dia percayai. Sembari kamu mencoba menemukan apa yang membuat satu hati kita bersama gitu ya. Betul. Jadi beri aja ruang masing-masing. Ini susah gampang nih sebenarnya. Maksudnya kamu bisa berbicara gitu mungkin karena kamu mempraktekannya setiap hari kali ya. Mungkin karena lingkungannya udah terbiasa seperti itu. Lingkungannya. Terus saya terkadang kenal, punya teman, punya kerabat yang kalau kita mau lihat yang sisi beda-bedanya banyak banget. Cuman karena bagi saya kita nggak boleh fokus di situ. Kalau ada pilihan untuk mengapresiasi, ngapain harus menghakimi? Ya betul. Nah, saat kamu lulus nanti gitu ya, apa sih yang kamu mau perbuat gitu? Kamu kerja, apakah kerja nanti atau gimana? Ya mengembangkan apa yang sudah saya bikin sekarang gitu. Secara independen. Kamu sekarang kerja nggak? Nanti kita bisa tetap kolaborasi kan dengan teman-teman yang punya ruang-ruang untuk berekspresi yang lain. Karena kita nggak bakal bisa memulai semuanya sendiri juga dong. Betul, pastinya. betul. Seperti misalnya sekarang saya hobi nulis. Nah terus ada teman-teman yang punya bakat untuk membranding itulah, untuk menyebar luaskan itu. Saya collab dengan mereka gitu. Nanti suatu saat kalau saya lihat misalnya kamu kan punya YouTube ya, apakah ini akan diterjemahkan secara visual? Karena anak-anak sekarang ini kan agak susah tuh membaca. Kamu pengennya seperti itu. Kamu yakin ini ada yang membaca? Tantangan buat kamu nih. Iya, betul. Gitu. Karena kalau masih di era-eranya saya, sampai sekarang, makanya saya kalau diam aja 1 menit gitu kita diam, saya akan baca nih, saya lalap semua. Betul. Gitu, karena apa? Beda generasi. Ya. Nah sekarang saya tanya, kamu yakin ini akan dibaca? Betul kan? Betul. Tantangannya memang di situ karena mendapatkan orang sekarang di tempat umum terus sambil megang buku jarang. Itu sesuatu udah langka banget itu. Nih saya kasih tahu, kemarin saya pergi terbang ke airport, di airport orang mah duduk jalan gitu, terus saya ketemu papasan bareng-barengan nih. Saya lagi di biasa Periplus lihat buku. Jadi di mana saya pasti lihat buku kan. Terus saya pegang gitu. Terus tanya, masih baca buku? Saya bilang gini, ya masih lah. Satu pertanyaan yang gitu loh. Dalam hati gitu, kok bisa nanya kayak gitu? Padahal dulu kan semua orang juga bawa buku. Iya. Ya mungkin sekarang berbeda ya, maksudnya bukan buku fisik. Ada juga yang bilang, gue masih baca buku kok, tapi melalui e-book misalnya gitu. Oke, it's fine. Nggak tahu, tapi kalau saya lebih senang baca buku secara fisik. Saya tuh apalagi saya senang baca buku-buku tentang self improvement gitu ya. Makanya saya juga lagi dalam tahap menyusun satu buku gitu tentang self improvement yang mudah-mudahan juga bisa saya kelarin dalam waktu dekat ya. Itu saya beri judul Harap Tenang Ada Ujian. Self improvement yang seperti apa? Ya PR-nya seperti yang tadi, secara garis besar seperti yang udah kita omongin. Jadi bagaimana mengajarkan orang bahwa
masalah dalam hidup itu tetap ada gitu, tetap ada. Cuman kunci yang kita butuhkan cuma satu, tenang. Karena dalam ketenangan kita bisa menemukan apapun, apapun. Judul itu saya dapat ketika saya merenungi, ketika saya sekolah dulu, ketika saya SD, SMP, SMA, kan kita melewati tahap ujian nasional. Nah, terus saya menemukan satu titik gelas balik bahwasanya, sehingga akhirnya saya bertanya sendiri, upaya refleksi saya itu, kenapa ya dulu tuh waktu ada UN, kita di dalam kelas, itu kan ada ujiannya tuh. Di luar kelasnya tulisannya apa Bu biasanya? Ada papan gede depan ruang sekolah, tulisnya apa tuh biasanya? Tenang, ada. Harap tenang, ada ujian. Bagi saya kalimatnya itu mahal banget. Bagus juga ya. Mahal banget itu. Harap tenang, ada ujian. Jadi memang kuncinya kita dapat, keywordnya ada di tenang itu. Jadi kalau ada ujian, ya tenang. Karena dalam ketenangan kamu bisa menemukan solusi, kamu bisa belajar bahwa oh iya mungkin yang kayak gini itu maksudnya biar saya kayak gini. Tapi kalau kita tenang, kita nggak bakal bisa menemukan apapun. Yang kita temuin ya udahlah. Mau gimana lagi? Setuju. Sekarang pertanyaan saya, ini kalau dijadikan visual, itu akan seperti apa pertanyaannya? Ada satu rencana saya yang Akan mungkin jadi- kalau udah goal ya baru saya ngomong di sini lagi. Oh gitu ya. Iya. Oh, Iya. ini lagi proses. Lagi proses after launching buku kemarin. Ada yang menawarkan. Kita sudah dalam tahap untuk mengobrolkan itu. Oh, Sudah oke. dalam tahap. Wadahnya sudah ada. Cuman kita lagi mencari partner. Sudah beberapa tempat sudah welcome, cuman lagi kita matangkan aja. Soalnya saya pengen niat itu bukan di sini. Iya, tapi iya. prosesnya saya bawa ke tempat daerah saya. Jadi ya udah dapat gambaran lah kira-kira mau seperti apa. Jadi bukan hanya karya saya yang dijual, tapi Betul, daerah tapi saya, daerahnya. daerah saya juga dijual. Misalnya soal lokasi-lokasinya, Iya, promosi-promosinya. Pariwisata lah ya. Ya, kuncinya udah dapat itu udah. Kemarin saya udah sekilas ngomong-ngomong itu. Ada tempat yang sudah siap untuk memfasilitasi dan mewadahi itu. Di sana. Iya. Ya, enggak, tempatnya di sini. Oh, tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Tahu. Udah ada ibaratnya udah ada platformnya lah yang siap untuk mewadahi karya saya. Nah, cuman kan kita nggak bisa berdiri sendiri, apalagi kalau saya bawa ke daerah saya. Secara logistik lumayan Oh juga, iya, gitu. iya. Kamu harus terbang iya, ke sana dan lain-lain iya. dengan Nah, semua. makanya kita lagi coba menawarkan itu ke beberapa tempat. Saya juga punya, walaupun saya sudah sounding awal juga ke pemerintahnya, tapi saya juga butuh untuk komunikasi lebih dalam supaya saya bisa meyakinkan bahwasanya ada satu keuntungan di sini. Iya, mesti masuk ke dalam pemerintahan lah. Iya. Karena kan sekarang pariwisata lah ya. Iya. Itu kan lagi Iya. Kementerian Pariwisata kan lagi Iya. wow, satu. Iya. Kedua, kamu mau masuk ke dalam pendidikan juga. Iya, iya. Gitu. Bagaimana pendidikan dan budaya itu dijadikan satu dengan Itu persis banget research saya. Jadi sebenarnya semuanya udah dalam. saya kasih funnel ini deh, konklusi deh. Oh, enggak. Sebenarnya semuanya udah dalam tahap udah, cuman kan saya juga punya skala prioritas lah. Saya terbatas dengan waktu soal studi saya yang harus saya kelarin dulu. Makanya kemarin saya tuh lebih fokus, ya udahlah saya kelarin dulu studi saya secepatnya mungkin biar saya bisa fokus di ini. Berapa lama lagi kamu di mana, di UNJ? Enggak, di UNJ. Unhan. Universitas Pertahanan. Pertahanan. Oh, di Target kita tuh Agustus sudah selesai. Agustus ini? Iya. Oh, Tapi saya lagi ngejar supaya kalau bisa di Mei atau Juni saya udah selesai lah. Tinggal nunggu proses ininya saja. Ini tinggal ini ya, apa, disertasi atau apa ya? Tesis. Tesis ya? Iya. Tesis. Proposalnya Semua udah selesai. proposalnya udah, saya udah penelitian, tinggal hasil penelitiannya aja yang setelah hasil penelitian kemudian sidang akhir. Ya mudah-mudahan dalam sebulan 2 bulan saya bisa kelar. Kamu filosofinya tinggi ya? Dengan keadaan saat ini, keadaan dunia saat ini, keadaan negara saat ini, keadaan individu-individu Yeah. seperti saat ini, itu kan apa yang kamu ceritakan barusan, Yeah. itu betul-betul kayak apa ya, sinar gitu Yeah. loh, sinar bahwa oh ternyata ada loh yang merasa bahwa perlu dilakukan sesuatu, walaupun itu kembali lagi kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu kan. Nah, bagaimana kita memberikan impact kepada orang yang bertanya. Misalnya sekarang saya lagi mikir, saya juga mau bikin juga. Kan sekarang kan domino efeknya mulai ada nih. Terus saya mulai mikir, nanti saya iniin ke komunitas saya, kan itu kan akan jalan terus. Dan dimulai dari seorang kamu gitu loh. Bagus juga sih. Ya kita mulai dengan hal-hal yang sederhana deh, seperti ini, karena bagi saya
banyak orang memandang literasi mungkin hal yang sederhana. Padahal bagi saya itu fondasi banget. Kenapa? Karena bagi saya suatu bangsa yang besar tidak hanya kuat karena senjata, tapi bangsa yang besar tumbuh di antara masyarakatnya atau warga negaranya yang mencintai aksara. Karena apalagi di tangan anak muda yang gemar membaca, bangsa ini menemukan arah dan maknanya. Semua orang mungkin berpikir bahwa untuk melihat satu bangsa yang besar, yang maju, yang hebat, yang luar biasa, mungkin dengan cara pandang yang terlalu luas. Kalau bagi saya secara pribadi ya, terlalu luas. Melihat bagaimana infrastrukturnya dibangun, bagaimana gedung-gedung besarnya, gedung-gedung pencakar langit yang mungkin tumbuh, kita lihat itu kayaknya udah maju banget. Padahal sederhananya bagi saya memaknai sebuah negara yang besar dan sudah siap untuk maju harus dilihat dari generasi mudanya. Secara umum dilihat dari manusianya. Karena kalau kita bangun jalan dan jembatan, kita bangun gedung mewah tapi manusianya tidak kita bangun, gimana? Percuma negara ini sibuk dengan segala macam hal yang dibangun, tapi kalau manusianya tidak dibangun, dia harus siap dengan segala macam bentuk kemajuan yang ada. Saat ini realitasnya ya begitu. Itu tanda tanya. Makanya apa ya, terlepas dari segala macam bentuk pro kontranya ya, terlepas dari segala macam bentuk pro kontra apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, saya termasuk orang yang sampai per hari ini masih mencoba untuk melihat hal positif. Karena apa? Sebenarnya pemerintah kita tuh sudah concern juga untuk melihat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, segala macam hal yang kita butuhkan itu di full disupport lah. Tapi kalau masyarakatnya gitu-gitu aja ya sampai kapan pun nggak akan bisa gitu loh, nggak akan bisa. Karena ibaratnya kita terlalu konsumtif banget, kita mau apa-apa tuh diberi, nggak bisa cara pandangnya seperti itu. Artinya kalau pemerintah atau negara sudah hadir untuk memberikan dalam porsinya segini untuk kita, nih apa yang harus kita bikin supaya seimbang gitu loh. Sekarang seperti apapun negara berupaya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan kita, tapi kalau kita sendiri nyantai-nyantai aja, berleha-leha gitu aja, nggak akan dapat. Ya, karena kita butuh satu kolaborasi yang penting untuk memajukan bangsa ini. Kita membutuhkan satu kolaborasi yang penting, tidak hanya pemerintahnya saja, tapi masyarakatnya juga harus. Nah, masyarakat dengan cara pandang yang bagus, pola pikir yang bagus, dengan semangat yang tinggi juga harus mensupport itu supaya apa yang dilakukan pemerintah ya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau saya lihat bahwa di sisi kanan adalah pemerintah, di sisi kiri adalah masyarakat gitu ya, atau anak muda atau apalah ini. Bagaimana menjembatani ini? Ini kan jalan seperti rel kereta. Ya, bagi saya justru masyarakat secara umum tuh ada anak muda itu menjadi penyeimbang antara masyarakat dengan pemerintah. Dia menjadi penyeimbang karena di sini letak harapannya. Nah, dia tuh harusnya bisa menjadi jembatan supaya bersuara apa yang menjadi aspirasi masyarakat disampaikan kepada pemerintah dan menyampaikan juga apa yang sudah pemerintah bikin untuk disuarakan ke masyarakat. Berarti yang kamu PR besar adalah bagaimana kamu merubah mindsetnya anak muda sekarang untuk mencintai. Ya. Nah, hal sederhana yang selalu saya bikin adalah apa yang sudah, seperti saya bilang tadi, saya merasa saya punya tanggung jawab moral. Negara sudah memfasilitasi saya untuk belajar seperti ini. Tanggung jawabnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh negara, apa yang sebenarnya dilakukan, saya akan bagikan itu ke masyarakat lewat orang-orang yang saya temui, lewat platform media sosial saya akan coba bagikan itu. Tapi tentu dengan batas-batas yang sewajarnya saja. Karena bagi saya kita ada di tengah bentuk literasi, kelimpahan informasi yang tadi. Apa-apa tuh terkadang kita melihat masyarakat menerima satu informasi ditelan mentah-mentah, tidak mencoba disaring dulu sebelum sharing. Sekarang kita mulai, udah lihat satu berita, gampang, terlalu gampang, forward. Iya. Terus kadang-kadang misalnya sekarang kan akses informasi kan kita lihat serba digital ya. Misalnya media-media online gitu kan, kadang kan headline-nya itu kan menjebak. Judul beritanya tuh kan. Tapi isinya bukan itu. Isinya bukan itu terkadang. Nah, kita tuh terkadang masyarakat kita tidak itu untuk ayo baca dulu gitu loh. Nah, tapi kita tuh langsung share aja. Terus share dengan narasi yang menyudutkan pemerintah. Share dengan narasi-narasi yang memprovokasi. Akhirnya yang timbul di mata orang lain yang mungkin sulit untuk mengakses itu adalah pemerintah tetap jelek. Padahal nggak semuanya seperti itu juga. Saya setuju, berarti literasi digital itu penting. Iya, penting banget. Penting banget. Kita tidak bisa menghilangkan semua konten-konten negatif. Iya. Caranya cuma satu, buatlah masing-masing kita konten yang positif. Betul. Supaya makin lama makin sedikit tuh yang negatif. Betul. Ya, tapi
perlu kita pelajari juga bahwa yang negatif itu biasanya lebih enak diterima, Ya. lebih cepat diabsorb, lebih enak dan lebih cepat digoreng juga. Ya, jadi- Ibaratnya gosip itu yang lebih cepat menyebar Nah, gitu. kalau yang positif kamu harus punya Susah. sesuatu Iya. yang mana orang akan nempel terus di situ. Iya. Mau Makanya- kamu dibully ke, mau Iya. pokoknya kamu terus berjalan. Ya. Makanya apalagi sekarang kan ibaratnya sekarang kalau pemerintah atau negara melakukan suatu hal yang positif, terus kita campaign itu, kita bagikan itu, orang menganggap basarnya pemerintah nih. Iya. Dibayar berapa nih dia nih? Nah, itu Padahal kita nggak mesti- gitu juga. Enggak, itu mental yang harus kita Iya. dapatkan adalah yang kamu bilang gitu, bagaimana mental itu kuat bahwa Iya. apa yang percayalah apa yang kita lakukan itu demi kebaikan Iya. dan jangan pernah bisa tergoyahkan dengan apapun. Jadi cara pandang itu penting. Makanya bagi saya manusia kita ini perlu kecuali dibangun. kecuali tiba-tiba di take down. Iya. Betul. Makanya bagi saya Saking kamunya iya. lurus gitu loh. Bukan saking negatifnya ya, tapi saking kamunya positif banget gitu. Iya. Manusia kita perlu dibangun, perlu banget, perlu supaya apa? Ayo kita bisa melek juga dengan apa yang ada sekarang.